7 adab dalam berdoa agar dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilih waktu terbaik. Beberapa waktu diantaranya yaitu sepertiga malam terakhir, saat berbuka puasa, antara azan dan iqamah, saat azan berkumandang, saat sujud dalam sholat, dan saat turun hujan. Rasulullah SAW bersabda, 2 doa yang tidak akan tertolak atau paling tidak jarang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu antara azan dan iqamah serta berdoa ketika turun hujan. Hadis riwayat Abu Daud. Menghadap kiblat. Imam Al-Ghazali juga menganjurkan muslim untuk berdoa menghadap kiblat dan mengangkat tangan hingga ketiak terlihat. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 149. Berdoa dengan rendah hati. Imam Al-Ghazali juga mengatakan agar muslim dapat berdoa dengan wajar dan merendahkan diri serta tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-A'raf ayat 55. Berdoa dengan rasa harap. Adab berdoa selanjutnya, yakni seorang muslim hendaknya berdoa dengan harap dan cemas, sebab ketawaduan dan kerendahan hati sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Yakin. Berdoa dengan keyakinan bahwa doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga termasuk dalam adab berdoa. Rasulullah SAW bersabda, berdoalah kepada Allah dan lakukanlah dengan keyakinan bahwa Allah tidak akan menerima doa orang yang lalai dan melampaui batas. Tidak terburu-buru. Adab berdoa lainnya adalah berdoa dengan sungguh-sungguh dan tidak terburu-buru. Bahkan Imam Al-Ghazali menganjurkan untuk mengulang bacaan doa sebanyak 3 kali. Didahului Asmaul Husna. Rasulullah SAW dalam hadisnya pernah berkata, orang yang membaca doa dengan menyematkan Asmaul Husna di dalamnya akan diperkenankan doanya tersebut. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad SAW masuk ke masjid. Di dalam masjid ada seorang lelaki melakukan sholat dan dia berdoa. Dan dalam doanya dia mengucapkan, Ya Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Engkaulah, Ya Allah, Zat yang memberi kenikmatan. Engkaulah Zat yang menciptakan langit dan bumi. Wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, tahukah kamu sekalian, orang itu berdoa dengan apa? Dia menyebut nama Allah yang agung di dalam doanya, yang apabila namanya disebut, Allah pasti mengabulkan doanya, dan apabila mohon sesuatu dengannya, pasti diberi. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah.